Halo teman-teman Klik Medis. Pada video kali ini kita akan coba mengimplementasikan bagaimana untuk akses di bagian dokter. Nah, sebelumnya kita sudah bikin untuk video bagaimana cara untuk pengaksesan menu di bagian pendaftaran. Kemarin kita sudah coba daftarin satu pasien yang nanti akan kita coba pelayanan di akses menu sebagai dokter. Nah, di bagian dokter ini di sini sudah ada beberapa menu. Ya, di sidebarnya sudah ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah dashboard, ada kunjungan rawat jalan pasiennya, ada janji kunjungan. Jadi bagian dokter bisa melihat bahwasannya si dokter punya janji kunjungan sama pasien siapa aja. Itu juga sudah bisa di bagian akses menu dokter. Nah, setelah itu dokter juga bisa ngecek database pasien, dan dokter juga bisa lihat laporan top 10 diagnosa pada setiap per bulannya atau per harinya. Seperti itu. Dan seperti biasa, di setiap semua akun pasti ada untuk menu ubah password untuk bagian akun itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah daftarkan satu pasien ya, yang dimana itu bisa kita lihat di video sebelumnya. Nah, kita akan coba untuk penginputan atau akses menu pelayanan pada bagian dokter untuk si pasien melakukan pelayanan. Nah, tinggal kita klik aja kunjungan rawat jalan. Nah, di sini sudah ada satu nama pasien yang kita kemarin daftarin ya di video sebelumnya tentang akses menu pendaftaran. Nah, di sini saya akan melakukan tanda-tanda vital dulu kepada si pasien atau pemeriksaan tanda-tanda vital kepada si pasien. Karena di sini saya settingkan untuk TTV-nya dilakukan oleh dokter. Untuk tanda-tanda vital itu nanti bisa kita setting, kita sesuaikan dengan klinik apakah tanda-tanda vital dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat ataupun bagian pendaftaran. Nah, di sini sudah ada tombol aksi. Ya, tinggal diklik input pemeriksaan. Nah, nanti dia masuk ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Karena di klinik yang kita coba implementasikan ini, TTV-nya itu dilakukan oleh dokter, kita settingkan. Jadi kita pertama masukin dulu untuk keluhan utama pasien. Kita misalkan pasien ini datang dengan keluhan demam sudah 3 hari disertai batuk pilek. Ya, dengan suhu, dicek suhunya dia 37 derajat, saturasi oksigennya 98, tinggi badannya 160, berat badan kan kita misal 55, lingkar perut kita misalkan 58, sistolnya 120 per 100 misalnya ya. RR-nya kita misalkan 22 sama 40. Untuk catatan tambahan ini sifatnya opsional, yang lain boleh disesuaikan aja. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan pendaftaran, maka nanti akan masuk ke bagian halaman pemeriksaan dokter seperti ini, yang dimana halaman ini itu untuk pemeriksaan sebagai dokter atau pelayanan penginputan dokternya. Jadi yang pertama yang harus diinputkan itu adalah anamnesa. Nah, di sini ada anamnesa, tinggal kita sesuaikan. Saya mau sesuaikan anamnesa sesuai dengan keluhan utama. Di sini sudah ada tombol salin untuk mempaste keluhan utama ke anamnesa, nanti tinggal dipaste aja seperti ini. Setelah penginputan anamnesa itu ada namanya pemeriksaan fisik. Nah, apabila ada pemeriksaan fisik yang nggak normal dari pasien, kita bisa menginputkannya di sini. Jadi di sini ada tombol tampilkan warna hijau, tinggal diklik aja, nanti akan memunculkan beberapa list fisik yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasien datang dengan keluhan matanya merah, ada bagian fisik yang gak normal, nanti kita bisa isikan mata merah di sebelah sini. Tapi kalau misalnya semua bagian fisik pasien ini normal-normal aja saat kunjungan, itu bisa dilewatkan saja bagian pemeriksaan fisik, karena dia bakal otomatis mengisikan semuanya normal seperti ini. Nah, agar mempersingkat halaman, kita klik sembunyikan lagi agar menutup. Nah, setelah dari pemeriksaan fisik itu oke-oke aja, kita masuk ke bagian riwayat alergi. Apabila pasien mempunyai riwayat alergi, kita bisa menginputkan di sini nih, entah dia alergi obat atau dia alergi makanan ataupun alergi udara, kita bisa sesuaikan di sini. Fungsinya apa? Saat pasien kembali lagi ke klinik, kita sudah tahu nih ternyata pasien tersebut sudah pernah kita inputkan sebagai alergi ini, kayak gitu. Nah, nanti di sebelahnya kalian bisa tambahkan catatan alergi makanan apa, alergi udara apa, atau ada obat yang emang dialergikan dari pasien tersebut, kayak gitu.
Nah, kalau misalnya si pasien gak punya alergi, bagian sini boleh kita lewatkan. Nah, setelah itu ada penginputan untuk riwayat penyakit. Apabila pasien ini mempunyai penyakit bawaan dari tubuhnya, kita bisa menginputkannya di sebelah kanan. Sudah ada tombol tambah. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Sebagai contoh, pasien ini punya riwayat penyakit asma ternyata ya. Kita bisa ketikkan asma. Kalau misalnya mau ditambahin keterangan, boleh ditambahin. Sifatnya opsional, tidak diwajibkan untuk diisi. Kalau sudah, nanti kita klik simpan. Terus kita pilih ya simpan. Maka nanti pasien ini akan ke data bahwasannya dia mempunyai riwayat penyakit asma. Fungsinya sama, agar saat pasien kembali lagi kita sudah tahu bahwasannya pasien ini sudah mempunyai riwayat penyakit asma kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak punya riwayat penyakit asma, di bagian sini tidak perlu diinputkan. Di sini juga sudah ada tombol hapus. Apabila mau dihapus, tinggal kita hapus. Nah, kayak gini. Nah, setelah dari penginputan penyakit, di sini ada diagnosa pasien. Nah, untuk penginputannya juga sama, tombolnya itu ada di sebelah kanan. Tinggal diklik input diagnosa. Untuk diagnosa di sini kita sudah menggunakan ICD-10. Jadi teman-teman boleh sesuaikan, misalkan dia demam itu paratifoid fever A misalnya ya. Kalau misalnya mau ditambahin catatan tambahan, boleh ditambahkan di sini. Kalau misalnya tidak, tinggal langsung diklik simpan saja. Maka nanti akan terdiagnosa bahwasannya pasien kita berikan diagnosa paratifoid fever A. Kalau misalnya diagnosanya lebih dari satu, itu tinggal diklik lagi input diagnosa. Nah, nanti tinggal disesuaikan lagi nama diagnosa yang kedua apa. Sebagai contoh, kita berikan diagnosa kedua itu typhoid fever misalnya. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik simpan. Nah, misalnya kita mau nih, di sini juga sudah ada beberapa tombol untuk kita sesuaikan. Kita mau typhoid fever ini menjadi diagnosa pertama kita. Ya, di sini sudah ada tombol swipe up ke atas, tinggal diklik aja, maka nanti akan berpindah tempat typhoid fevernya menjadi diagnosa pertama dan paratifoid fevernya menjadi diagnosa terakhir seperti itu. Nah, setelah dari penginputan diagnosa, itu ada namanya untuk pemberian obat. Nah, kalau misalnya ada obat yang diberikan, di sini sudah ada dua penginputan obat. Yang pertama yang non-racik, yang kedua ada untuk raciknya. Kita akan coba untuk obat yang non-racik terlebih dahulu. Sama, di sebelah kanan sudah ada tombol untuk input obat, tinggal diklik aja. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan kita akan berikan obat apa untuk pasien. Sebagai contoh, kita berikan dia ibuprofen karena di sini satuannya tablet, kita sesuaikan dengan jumlahnya. Misalnya, kita berikan 10 tablet untuk pasien. Aturan pakainya boleh disesuaikan. Kalau misalnya aturan pakainya tidak ada di list ini, kita bisa ketik manual, teman-teman. Nah, bisa diketik manual. Misalnya 3x1, tinggal diklik 3x1-nya. Maka akan mengambil apa yang kita ketikkan manual. Kalau misalnya mau ditambahin keterangan, di sini sudah ada untuk form untuk tambah keterangan. Kalau sudah, nanti tinggal diklik simpan, maka akan ke data kita meresepkan ibuprofen sebanyak 10 dan aturan pakainya 3x1 seperti itu untuk penginputan non-raciknya. Kalau misalnya obatnya lebih dari satu, sama tinggal diklik lagi input obatnya, disesuaikan lagi nama obat yang lain itu apa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk penginputan obat non-raciknya. Nah, juga sama, tombolnya ada di sebelah kanan. Tinggal diklik input obat racik, kita sesuaikan apakah dia mau diberikan 5 kemasan atau 1 kemasan, 2 kemasan, tinggal kita sesuaikan. Sebagai contoh, saya akan bikin 5 kemasan dengan jenis kemasan puyer. Nanti teman-teman boleh sesuaikan. Aturan pakainya saya pilih 2x2 setelah makan. Sama, untuk aturan pakai ini bisa kita ketik manual kalau emang tidak ada di listnya. Nah, nanti tinggal kita cari obatnya di sini. Sebagai contoh, kita akan memberikan ibuprofen dengan jumlah, nah, stok ini akan berkurang. Tadi kan kita sudah gunain 10 tablet tuh, maka stoknya akan otomatis berkurang. Dari ibuprofen, kita mau tambahin 2 tablet nih. Kita mau mix dengan obat yang lain, kita mau racik dengan obat yang lain, itu tinggal diklik tombol warna merah di sebelah jumlah. Nah, nanti akan muncul lagi formnya, tinggal kita sesuaikan mau di mix dengan obat yang apa. Sebagai contoh dengan tenofir ini. Nah, nanti jumlahnya kita sesuaikan dari tenofir, kita isi 2 juga. Kalau misalnya ada catatan, boleh ditambahin. Kalau sudah, langsung diklik simpan. Maka akan ke data bahwasannya kita memberikan obat racik sebanyak 5 puyer dengan aturan pakai seperti ini, dan ada obat yang kita racik ada 2.
kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tindakan yang diberikan, boleh diinputkan tindakan. Di sini sudah ada input tindakan, tinggal dicari tindakannya, nanti tinggal disesuaikan. Nah, di tindakan ini juga ada penolakan tindakan dan persetujuan tindakan yang nanti teman-teman boleh coba ya. Seperti itu. Nah, setelah itu ada edukasi terapi non obat. Kalau misalnya mau ditambahin edukasi kepada pasien, boleh ditambahkan di sini. Kayak gitu. Nah, selain dari itu, di halaman pemeriksaan dokter ini juga bisa yang namanya lihat riwayat kunjungan, teman-teman. Jadi, semua data pasien yang pernah kita masukin akan muncul di sini nantinya. Kayak gitu, seperti keluhannya, obat apa yang kita berikan sebelumnya, keluhannya apa, tindakan apa yang kita berikan, nanti akan muncul di sini. Jadi, dokter bisa melihat sebelumnya pasien ini datang dengan keluhan apa, diberikan obat apa, diberikan tindakan apa. Nanti akan muncul datanya di sebelah sini kayak gitu. Selain itu, di bagian dokter juga ada yang namanya buat janji kunjungan. Nah, di sini sudah ada buat janji kunjungan. Kita bisa sesuaikan, kita mau pasien ini di tanggal 17 nanti di jam 8 pagi kita berikan keterangan untuk kontrol ulang misalnya ya. Nah, nanti di sini boleh diisikan nomor WhatsApp pasien. Nanti akan ada pesan otomatis yang masuk ke nomor WhatsApp yang kita isikan di form ini, bahwasannya pasien harus lagi kembali ke klinik dengan keterangan kontrol ulang di tanggal sekian dan di jam sekian yang sudah kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya buat resep luar. Apabila dokter tidak meresepkan obat dari klinik tapi meresepkan obat keluar, itu bisa diinputkan nama obatnya di sini. Sebagai contoh, nanti si pasien ini disuruh untuk beli amoxilin di luar ya. Beli amoxilin dengan jumlah nanti kamu beli 10 tablet aja. Oke, kita sesuaikan. Aturan pakainya juga sama, kita sesuaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya pilih 2x2 setelah makan. Kalau misalnya sudah, jangan lupa diklik tambah obat. Kalau misalnya obatnya lebih dari 1, tinggal diinputkan lagi nama obat yang lainnya apa, jumlahnya berapa, aturan pakainya seperti apa. Nah, di sini sudah ada tombol simpan dan cetak. Kalau misalnya mau kita cetak, tinggal diklik cetak, maka nanti akan dibikin cetakan seperti ini. Nah, kayak gini, nanti tinggal di print aja, diberikan kepada pasien. Kalau misalnya mau kita simpan, ini boleh kita simpan. Nah, nanti maka akan ke data bahwasannya kita meresepkan obat keluar dengan obat ini jumlah sekian dengan aturan pakai yang sudah kita berikan juga, kayak gitu. Oke. Nah, selain itu juga di halaman pemeriksaan dokter ini ada yang namanya buat surat, teman-teman. Jadi di sini ada surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, dan surat lainnya yang teman-teman bisa gunain nantinya di klinik. Sebagai contoh, kita akan buat untuk surat keterangan sakit nih. Nah, di sini ada form untuk instansi tujuan, akan diberikan kemana surat sakit ini, kita bisa isikan di sini. Sebagai contoh, kita akan berikan untuk tempat kerja PTA misalnya ya. Dia mau dari tanggal 14 sampai tanggal 17 nantinya. Ya, dengan keterangan di sini ada keterangan tambahan. Kalau misalnya mau ditambahin, boleh tambah keterangan opsional. Nah, kalau misalnya mau ditampilkan diagnosa, bisa dipilih iya. Kalau misalnya nggak mau ditampilkan, bisa pilih tidak. Dan di sini juga sudah ada pemilihan bahasa, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Nanti tinggal kita klik cetak, simpan dan cetak, maka nanti akan dibuatkan surat otomatis seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, nanti untuk yang lain-lain bisa kita sesuaikan kayak gitu. Nah, untuk halaman pemeriksaan dokter kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya semua sudah kita inputkan, kita tinggal klik simpan hasil pemeriksaan. Tinggal kita pilih setelah pulang pasiennya, misalnya dia berobat jalan. Tinggal kita pilih simpan dan tandai selesai. Maka nanti nama pasien akan pindah ke sudah selesai pemeriksaan. Oke, saya filter. Nah, sudah muncul bahwasannya si pasien tersebut sudah selesai pemeriksaan, kayak gitu. Nah, pada video kali ini kita sudah selesai nih membahas untuk menu atau bagaimana penginputan di bagian akses menu dokternya. Nah, dan di bagian akun dokter ini juga bisa memfilter semua kunjungan yang ada untuk si dokter tersebut. Jadi kalau misalnya dokter mau nih lihat kunjungan pasiennya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, itu bisa. Tinggal diklik filter, maka nanti akan muncul semua pasien yang dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sama, dokter juga bisa
mendownload yang namanya laporan kunjungan pasien ya. Di sini sudah ada tombol download, nanti akan otomatis mendownloadkan semua laporan kunjungannya. Selain itu juga sama, ada janji kunjungan. Jadi kalau misalnya dokter membuat janji kunjungan, dokter bisa lihat di sini ternyata di sini ada 1 pasien untuk janji kunjungan sama dokter kayak gitu. Selain itu dokter juga bisa lihat yang namanya database pasien. Jadi dokter bisa lihat aja nama-nama pasien yang sudah ada terdaftar di RME-nya. Kayak gitu. Nah juga dokter bisa lihat yang namanya laporan tos pro diagnosa nih. Jadi dia bisa lihat diagnosa apa aja yang muncul paling banyak. Seperti itu. Nah, untuk halaman akses menu dokternya kurang lebih seperti ini teman-teman. Terima kasih telah menonton video. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.